kasih Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan yang menjadi yang ada dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa menghitung setiap kebaikan Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya memuji, hanya menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Bapa, kami mau lebih lagi ya Tuhan, bersorak memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami sukacita yang lebih Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa bersorak, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami Tuhan, kami mau lompat bagimu, menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan dan kebenarannya adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya.
mana kita bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara terkasih, bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman itu ada dua hal, yaitu bertumbuh dan iman. Saudara-saudara terkasih, bertumbuh adalah situasi di mana kita mengalami pertambahan dalam volume, pertambahan dalam usia, pertambahan dalam apa saja, itu namanya pertumbuhan. Saudara-saudara terkasih. Dan apa itu iman? Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. This is the faith. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we don't see. Dalam hal ini saudara-saudara terkasih, ada dua hal yang tetap ditaruh di sini, yaitu adalah sesuatu yang kita harapkan. Ada pengharapan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Saudara-saudara terkasih, iman itu adalah sesuatu yang belum kita punya. Saudara-saudara terkasih, iman itu adalah sesuatu yang kita taruh ke depan. Misalnya saudara-saudara terkasih, saya mau punya tablet, saya nggak perlu beriman, saudara-saudara terkasih, nggak ada. Tapi kalau saya mau mempunyai Mercedes, saya harus beriman. Saya mau menjadi presiden, saya harus beriman, saudara-saudara terkasih. Kalau dibumikan dalam bahasa dunia, bahasa perusahaan, yang namanya visi, saudara-saudara terkasih. Ada visi yang ditaruh ke depan. Yang membedakan visi dan iman apa, saudara-saudara terkasih? Sumbernya. Kalau visi itu bersumber dari founder, dari pemimpin perusahaan. Aku pengen punya perusahaan 25 tahun lagi seperti ini. Iman itu bersumber dari mana? Iman itu bersumber dari Tuhan. Apa hubungannya iman sama Tuhan? Seberapa besarkah pengaruh iman itu, saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita? Ini yang paling penting, saudara-saudara terkasih. Seberapa besar pengaruh iman itu, saudara-saudara terkasih? Ternyata iman itu sangat diperlukan dimanapun kita berada, saudara-saudara terkasih. Karena tidak ada suatu informasi pun yang dapat kita percaya secara legal dan secara benar all the time. Selalu ada cerita palsu dan ada cerita dengan fakta, saudara-saudara terkasih. Dan itu gak gampang. Apalagi kita terlibat di medsos, namanya Twitter, Facebook, Instagram, apapun yang kita pakai, saudara-saudara terkasih. Mungkin kalau kita saring semua informasi itu antara fake dan facts, itu mungkin facts-nya ada 10%, fake-nya itu ada 90%, atau mungkin 99,99% itu adalah fake. Itu dibutuhkan iman, saudara-saudara terkasih. Masih ingat, saudara terkasih, ya? Waktu peristiwa yang baru saja terjadi seminggu lalu, saudara terkasih. Saya nggak mau nyalahkan siapa-siapa, ini tolong jangan diarahkan ke politik, saudara terkasih. Ya. Hari Kamis minggu lalu ada salah satu gubernur di ibu kota, saudara terkasih, bilang saya mau bikin PSBB total. Langsung dalam satu hari dana keluar dari Indonesia 300 triliun, saudara terkasih. 300 triliun nggak tanggung-tanggung, saudara terkasih. Hanya pengumuman satu simpel, ternyata gubernur kali ini mau bikin PSBB total. Padahal ujung-ujungnya itu tadi dapat saya informasi tidak seperti itu, saudara. 300 triliun hanya satu perkataan yang salah. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, kita harus bisa membedakan fakta dan berita palsu. Karena itu dikatakan Yunus 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran, jadi diuji, saudara-saudara terkasih. Sehingga ada
justice di dalam truth. Justice in truth, saudara-saudara terkasih. Sehingga kita bisa membedakan mana itu fake dan mana itu facts. Disinilah dibutuhkan iman, saudara-saudara terkasih. Kita suka galau, bagaimana aku mau hidup lagi? Sudah tidak ada pekerjaan. Ada COVID, semua gelap. Ya, kalau kita melihat hanya dari segi situ, saudara-saudara terkasih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara terkasih. Saya mau cerita kemarin juga, saudara-saudara terkasih, bagaimana saya dari mulai pagi sudah sakit, saudara-saudara, demam tinggi. Tapi saya mandi, saya mau ikutin doa pengerja, saudara-saudara terkasih. Ya, saya ikutin dari mulai jam agak kesulitan, saya nggak tahu siapa yang bisa ikut YouTube, tapi memang YouTube agak telat, saudara terkasih. Kami yang pengerja ini dapat Zoom. Saya ikutin, saya masih bisa ikutin sampai jam 11, saudara-saudara. Setelah itu jam 11 saya udah nggak kuat tahan lagi, saya udah di balik selimut, saudara terkasih. Sampai istri bilang, hubungin Agus, hubungin Daniel supaya, dan saya bilang tidak. Saya yakin dan percaya jika tembok Yeriko bisa runtuh, penyakit pun bisa jatuh, saudara. Kalau kita bawa itu, kita mau melayani Tuhan. Saya bilang no. Tuhan tahu dengan jelas bahwa besok aku mau melayani, Dia tidak akan membiarkan aku jatuh sakit dan sehingga aku tidak bisa melayani. Singkat ceritanya saya baru sembuh tadi pagi, saudara. Saya rasa badan saya semua keringat saya terus. Dan dari tadi pagi dan saya merasa, wah enak banget badan saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Di sini saya membuktikan, saya mau bilang, saya mau tertawakan iblis. Hai engkau iblis, segala tipu dayamu, segala upayamu membuat aku tidak melayani Tuhan, engkau gagal. Jadi di sinilah saudara-saudara terkasih, bagaimana kita coba mengkuduskan diri kita, saudara-saudara terkasih. Jangan percaya lagi dengan gosip. Jangan percaya lagi dengan hal-hal yang tidak pasti, saudara-saudara terkasih. Percaya yang pasti. Di sini dikatakan adalah kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Jadi jangan cari di luar kebenaran, jangan cari di detik.com, jangan cari di kompas.com, jangan, saudara-saudara terkasih. Cuma karena di sana kebanyakan itu fake, berita palsu. Disinilah saudara-saudara terkasih, inilah gunanya iman. Iman kalau kita sudah punya semuanya, apakah kita perlu beriman? Siapa yang punya semuanya? Nggak ada yang merasa punya semuanya, saudara-saudara terkasih. Tuhan itu memberkati orang sesuai dengan levelnya. Oh Tuhan lihat dong, ya ini lihat dong. Nanti kalau memberkati, Tuhan tuh berkati orang yang salah malah salah, saudara-saudara terkasih. Nggak siap. Tuhan memberkati berdasarkan takaran. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, takaran kita pun tak cukup. Walaupun dipadatkan itu akan berlimpah-limpah, bertumpah ruah. Jadi jangan urus urusan Tuhan, urus urusan kita, saudara terkasih. Jangan lagi percaya hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat maju terus dalam iman kita. Apakah orang kaya tidak perlu beriman lagi? Siapa bilang, saudara-saudara terkasih? Jangan lupa, orang kaya itu makin kaya dia makin haus, saudara-saudara terkasih. Dia akan buat banyak hal yang luar biasa dalam visi ataupun iman dia, saudara-saudara terkasih. Terus orang miskin bagaimana? Orang susah bagaimana? Orang bekerja bagaimana? Sama. Cuma bagaimana itu hidup, saudara-saudara terkasih. Problem itu menjadi hidup atau mati, itu kita urusannya, saudara. Iman kita hidup dan mati itu kita urusannya, saudara, bukan Tuhan.
Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan itu nggak usah nyari-nyari manusia, Dia udah nyari, saudara-saudara terkasih. Cuma kita suka sembunyi-sembunyi, sama seperti Adam dan Hawa. Allah sudah jalan-jalan, Dia tanya, Adam, Adam, Hawa, di mana kau? Kitanya, saudara-saudara terkasih, kita selalu bilang, oh aku datang ke sana, aku merasakan hadirat Tuhan. Oh, bro, sis, lu bisa cari hadirat Tuhan di mana-mana saja, apalagi di tempat yang enak. Rasanya tuh, wah kayak di surga, benar. Coba kita satu tempat semuanya ada, rasanya wah enak banget tempat ini ya. Rasanya kayak apa? Rasanya kayak di surga kalau dia nggak bisa gambarin lagi apa. Saya masih teringat kami bawa kakak kami dari Kisaran, saudara-saudara terkasih ke sini. Ya, bukan ke sini ke Jakarta, saudara-saudara terkasih. Kami sewa apartemen. Sampai dia bilang, enak kali ini katanya. Udah gak usah jalan-jalan aja, kita di sini aja kita katanya. Udah ada kolam renang, udah ada kayak di hotel ini katanya. Gak usah jalan-jalan kita katanya. Bayangkan saudara-saudara terkasih, paling kita mau ajak dia kemana-mana supaya dia bisa melihat. Tapi itu nggak mau lagi. Jadi kalau merasakan hadirat Tuhan itu jangan ditanya saudara-saudara terkasih, karena Tuhan is in anywhere, in everywhere. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan kita harus yang mencari Tuhan. Iman sangat penting bagi kita karena kita telah diselamatkan oleh iman. Tanpa iman kita akan binasa. Karena iman itu adalah firman. Iman itu adalah kasih karunia. Dan enaknya itu iman itu, saudara-saudara terkasih, itu ada contohnya. Ada contohnya. Ibrani 11 itu contoh-contoh pahlawan iman. Ada Henok, ada Abraham, ada Habel. Semua di situ, saudara-saudara terkasih. Dari segala perkara di dunia semua ada pahlawan-pahlawannya di sana, saudara-saudara. Iman itu adalah tindakan kita supaya Tuhan merasakan kita. Kalau mau merasakan hadirat Tuhan bisa di mana aja, saudara-saudara. Percaya nggak? Percaya. Tolong nanti hubungin saya kalau mau pengen merasakan hadirat Tuhan. Kita pergi ke tempat yang enak, saudara. Aduh, enak banget nih. Kayak di surga rasanya. Bisa, saudara-saudara terkasih. Tapi apakah Tuhan merasakan hadirat kita, merasakan kita, saudara, kehadiran kita? Itu yang paling penting. Karena bukan semua orang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi saya mengenal kehendak Bapakku di surga. Di dalam hal ini, saudara, sangat penting kita untuk menaikkan level iman kita. Menikmati hadirat Tuhan itu penting, saudara. Tapi jangan lupa Tuhan merasakan kita itu lebih penting lagi. Tuhan itu enjoy dengan kita itu lebih penting lagi, saudara. Tuhan itu enjoy seperti dia menikmati Ayub itu lebih penting lagi. Tuhan itu mau enjoy seperti Yusuf itu lebih penting lagi. Tuhan itu mau enjoy untuk Pak Bagarin itu lebih penting lagi. Kepada kita nih Tuhan itu mau enjoy. Dalam hal ini saudara-saudara, kita harus, dalam iman saya mengatakan kita harus menumbuhkan iman kita. Katakan amin. Dengan menumbuhkan iman kita akan menjadi selamat. Bagaimana kita menumbuhkan iman, saudara-saudara terkasih? Pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Ini langkah pertama untuk menumbuhkan iman. Jadi iman tambah
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya. Ini di Roma kata aslinya itu adalah Kristus. Kalau di yang lain dikatakan Tuhan. Kenapa itu dibikin Kristus? Karena Paulus waktu masuk ke daerah Roma itu dia mau menjangkau evangelism kepada orang Yunani, saudara-saudara terkasih. Jadi kalau Mesias itu tidak dikenal, Yahweh itu tidak dikenal, jadi dia pakai Kristo, saudara terkasih. Jadi di sini dibuat Tuhan firman Kristus. Kita harus sering mendengar firman Tuhan, bukan sering, tapi setiap saat, saudara-saudara terkasih. Di Ulangan 6 ayat 7 katakan, pada saat kamu di rumah, pada saat kamu di jalan, pada saat kamu bangun, dan pada saat kamu tidur. Berarti apa? 24 jam, saudara terkasih. Itu dikatakan oleh Yosua kapan? Karena mereka sudah masuk tanah Kanaan supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa merenungkan firman Tuhan, memperkatakan dan melakukannya setiap hari. Yosua 1 ayat 8. Inilah saudara-saudara terkasih yang dilakukan Tuhan Yesus juga. Nah, ini hebatnya nih. Kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu di Kristen itu selalu ada contoh. Because Christian about people, Christian about relationship, Christian about Jesus. Jadi senternya itu tetap Jesus. Ketika Yesus berada di bukit pencobaan pada saat dia telah berpuasa 40 hari, 40 malam, iblis mencobai dia dengan mengatakan ubah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia berkata kepada iblis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan firman Tuhan. Dalam hal ini apa? Apakah orang salah makan dari roti? Tidak salah. Apakah salah orang menjadi kaya? Tidak salah. Apakah salah orang bekerja? Tidak salah. Apakah salah orang saat ini tidak bekerja karena COVID? Tidak salah, saudara-saudara terkasih. Tetapi pada saat kita tidak bisa menikmati roti itu lagi, maka nikmati firman Tuhan sehingga iman kita bertumbuh, saudara-saudara terkasih. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, untuk iman kita bertumbuh adalah kita harus percaya. We have to believe the word of God. The word of God is the truth. Kebenaran firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Nah, ini sekarang saudara-saudara terkasih dipakai jimat, saudara-saudara terkasih, bagi orang-orang Kristen. Dia tembak aja semua firman Tuhan. Tembak aja dia semua firman Tuhan. Dia klaim sendiri, bukan Tuhan yang klaim, saudara-saudara terkasih. Ini hebatnya manusia, dia melewati Tuhan nih sekarang, saudara-saudara terkasih. Gak salah memperkatakan firman Tuhan, gak salah mengatakan Mazmur 91 setiap saat, gak salah, saudara terkasih. Tapi yang jadikan jimat. Firman Tuhan itu pada saat kita mengatakannya dengan maksud dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan pasti jadi, saudara terkasih. Gak ada yang gak jadi, saudara terkasih. Apakah kita butuh orang lain yang mengatakannya? Gak perlu juga. Apakah kita butuh orang lain untuk melakukannya? Ya bisa juga. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi di situ ada ditaruh apa, saudara terkasih? Bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Terus apakah jadi orang jahat bisa naik, bisa promosi, itu rencana Tuhan juga? Yes. Tidak ada di muka bumi ini yang Tuhan tidak tahu. Di Roma 13, setiap pemerintahan yang ada di muka bumi ini berasal dari Tuhan. Jadi pasti ada rencana-rencana Tuhan, saudara terkasih.
Jangan salah, pada saat Tuhan Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga, itu sudah mulai tribulasi, saudara-saudara terkasih. Sudah masuk tribulasi di sana. Tahun 70-an, 60-70 sudah masuk tribulasi. Orang-orang Kristen dikejar. Orang-orang Kristen dibunuh. Rajanya waktu Raja Romawi mengatakan, "Akulah Tuhan, akulah rajamu." Jadi dia ambil gelar Tuhan Yesus, dia taruh ke dia. Siapa yang tidak menyembah aku akan kubunuh. Itu dibunuh dia, saudara-saudara terkasih. Waktu itu orang-orang Israel telah tercerai-berai ke berbagai tempat. Dari 120 menjadi 3.000 penambah 5.000 dan selanjutnya tercerai-berai, saudara-saudara terkasih. Sekarang 2,6 miliar. Ada rencana Tuhan. Jika saat ini engkau pun sedang sakit, engkau pun sedang lemah, ada rencana Tuhan bagimu. Tak pegang firman Tuhan. Percaya. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Saya waktu baca tembok Yeriko, saudara kasih, itu bisa lewat 7 mobil, saudara kasih. Tembok itu tebalnya bisa lewat 7 mobil. Gimana ngerontokkan tembok, saudara, hanya keliling-keliling itu? Gak ada logikanya, saudara kasih. Mau dianalisis lo pakai resonansi, pakai shofar, coba deh. Berapa ribu orang pakai shofar bisa ngerontokkan tembok? Gak ada, saudara kasih. Tapi kalau Tuhan punya rencana, gak ada urusan. Kita harus percaya, saudara kasih. Jika engkau pun saat ini bingung, bimbang, engkau percaya bahwa Tuhan akan menguatkan engkau. Jika engkau pada saat ini akan melewati suatu jurang yang cukup dalam untuk melewatinya, percayalah Tuhan akan memimpin engkau melewatinya, melompatinya, sehingga engkau akan berhasil. Yang ketiga, saudara terkasih, bagaimana kita menumbuhkan iman, yaitu menggunakan firman Tuhan. Menggunakan firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ini menunjukkan apa, saudara? Si firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dari mulai Abraham, Yosua sampai selanjutnya keturunan Israel sama 2000 tahun mereka menggunakan kitab Taurat, saudara-saudara. Dan masuk kepada perjanjian baru, Injil, saudara-saudara terkasih. Semua itu, saudara-saudara terkasih, semua itu mereka menggunakan firman Tuhan. Dan diingatkan, firman Tuhan itu yang kuat dan tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini menunjukkan apa, saudara-saudara terkasih? Rajin-rajin pakai firman Tuhan. Jangan malu kalau kamu didengar orang yang mudah, teriak aja pas pada saat itu, ngomong aja. Pada saat kita di ruang kerja kita, pada saat kita di jalan, perkatakan saja. Dan saudara-saudara terkasih, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia pun datang dengan segala keperkasaannya, saudara terkasih. Dan Dia mengalahkan musuh-musuhnya dengan membawa seluruh bala tentara surga. Itu dengan apa? Dengan pedang. Jadi dari lidahnya itu keluar pedang bermata dua, itu firman. Jadi kita sudah diberikan contoh. Diberikan contoh dari zaman 4.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, sampai sekarang, saudara-saudara terkasih. Kita diberikan contoh sudah. Saya nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan yang itu kedua kali. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan datang dengan segala kegagah perkasaannya, seperti melihat di Yohanes di Pulau Patmos.
Dia udah nggak seperti bayi lagi yang digendong-gendong yang waktu kalau di gereja-gereja yang ada patung-patungnya, nggak seperti itu lagi, saudara terkasih. Tuhan Yesus itu nggak gemulai lagi, nggak nangis lagi bayinya. Dia udah datang kayak tentara, kayak udah raja, saudara. Bukan kayak udah raja dengan segala kelengkapan perang, saudara. Dan dia pakai pedang roh. Dia pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau dia yang menjadi contoh, yang menjadi bagian dari hidup kita, menggunakan pedang roh, pedang firman, kenapa kita tidak? Di Yesaya 55 dikatakan tadi, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia, akan diikat, saudara terkasih. Saya nggak tahu yang di depan-depan kita ini apakah mereka mendengar atau tidak mendengar. Tapi kalau mereka mendengar, pasti mereka firman itu akan bekerja bagi mereka. Jika mereka tidak mendengar, berarti Tuhan memang menyuruh untuk menutup kuping mereka. Yang keempat, saudara terkasih, paling penting adalah ini, saudara terkasih, kemarin kita bicarakan adalah integritas. As a doers. Yakobus 2 ayat 18, tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjuk kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi kita pun, saudara-saudara terkasih, kita nggak bisa hanya sekedar ngomong. Kita harus menjadi contoh dalam kehidupan kita, karena kita ada surat yang berjalan, saudara. Kita dituliskan Tuhan dalam meloh hati kita. Segala firman Tuhan yang mau ditaruh dan jalankan dalam hidup kita dituliskan dalam meloh hati kita, saudara. Tidak ada, saudara-saudara terkasih, yang bisa menghapusnya itu. Jadi sangat penting itu, saudara-saudara terkasih, kalau kita mau menumbuhkan iman kita, kita harus melewati masa-masa ini, saudara-saudara terkasih. Mendengar, percaya, melakukan, menggunakan dan melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Gak bisa kita melakukan seperti itu. Gak bisa kita melakukan, oh ya aku pergi ke sana. Oh, pokoknya selesaikanlah, nanti aku terima hasilnya. Ya gak bisa, saudara. Mungkin ada job juga, saudara terkasih. Ya, kalau kita selalu suka dalam meeting itu ya teamwork katanya. You team, ya, I team, you work katanya. Ya. Kamu kerja, saya ikut tim. Ya. Pokoknya namanya ada di tim. Mungkin kalau kita kuliah dulu juga sama kan. Ada bagian yang nyediain kopi, ada yang bagian mikir, ada yang bagian nulis, ada yang bagian untuk ngantar ke depan dosen, saudara terkasih. Ya. Banyak saudara terkasih begitu. Tapi bukan di situ. Kita harus sebagai doers. Kita gak ada waktu lagi, saudara terkasih. Inilah saatnya kita menumbuhkan iman kita. Iman kita di dalam suasana kondisi sekarang ini, suasana tidak mungkin, saudara terkasih. Apa yang tidak mungkin? Oh Pak, kebenaran oke saja. No, siapa bilang? Namanya kondisi ini dalam hitungan jam bisa berubah, saudara terkasih. Kalau Tuhan mau dalam hitungan jam bisa berubah. Itu kemarin saya bilang, minggu lalu ada seorang gubernur, dia bilang, oh saya mau bikin total PSBB. Dalam hitungan jam 300 triliun, bus. Lupa. Indeks saham langsung des. Sampai dia suspend 1 harian, saudara. Dolar langsung tet. Rupiah langsung nyentuh 15.000, hampir 15.000. Bisa. Tuhan bisa melakukan apa aja. Dalam kondisi sekarang ini, saudara terkasih, tetaplah beriman. Sehingga kita tetap dalam kebenaran, apapun kondisi kita. Kita berharap semua seperti Ayub. Kita berharap semua seperti Yusuf, happy ending. Tapi jangan salah, kita juga bisa
Bisa juga seperti Lazarus, saudara-saudara terkasih. Sampai matinya tenggorokan, mati dalam penyakit bisa. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia di surga, yang kaya itu di neraka. Jadi nggak urusan itu mau di dunia kita mau gimana, saudara terkasih. Jadi jangan pernah mandang rendah orang karena kedudukannya, karena situasi sosial ekonominya, yang lain-lainnya. Jangan lihat saudara, kebenaran firman Tuhan itu ditekankan sama Paulus. Janganlah engkau menganggap dirimu rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, kasihmu, kesetiaan dan kesucian. Menutup firman Tuhan ini, biarlah kita pulang saudara-saudara terkasih, keluar dari tempat ini menjadi orang yang berbahagia. Karena orang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Memelihara itu berarti apa? Ada pertumbuhan. Kalau kita memelihara sesuatu, nggak mungkin itu mati. Tidak mungkin. Jadi pelihara iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apapun yang kau harapkan hari saat ini, apapun sesuatu yang tidak kau lihat saat ini, Tuhan akan menemukan sesuatu. Saya nggak tahu sesuatu. Mungkin Pak Balder yang punya iman akan bersatu kembali dengan Tuhan, akan ada cara luar biasa Tuhan kasih. Ya, banyak hal. Bro Daniel dalam hitungan minggu ada hal yang baru terjadi, ada terobosan. Yang penting percaya aja, setia saudara-saudara kasih. Saya nggak tahu kita bagaimana di sini. Kalau saya tentang saya juga tidak percaya saudara-saudara kasih. Dari 5 tahun yang dibuat kan, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dibuat kan tuh jadi mimpi suatu perusahaan besar. Saya waktu masih senior manager. Saya bilang masa sih, ya udah, tapi saya imanin aja, ya udah, amin. Dalam proses saya menjadi managing director di perusahaan juga, itu bukan proses yang gampang. Saya menggantikan owner. Gak ada logikanya kita ganti owner. Gak ada saudara. Kami di perusahaan itu, di mana owner sudah duduk, ya udah nggak bisa diganggu gugat. Itu kayak Nyonya Menir saudara. Berdiri dari tahun berapa nggak tahu. Itu Nyonya Menir. Kalau udah owner yang duduk di situ udah Nyonya Menir saudara. Tapi itu Tuhan bawa saudara. Ayo saudara kasih, tetap beriman, pegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Tuhan selalu merasakan hadirat kita saudara. Tapi kita suka lari-lari. Ayo rasakan hadirat Tuhan. Mauin Tuhan itu cium kita saudara. Merasakan, feel us. Seperti Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Saya merasakan suatu mujizat yang luar biasa hari ini, saudara-saudara. Saya masih bisa melayani hari ini. Saya merasakan suatu hal yang luar biasa. Kalau teman-teman bilang, sakit biasa kok, saya bilang itu nggak sakit biasa. Saya benar-benar saya kena demam, saya loose stool, saya terus kamar mandi. Akhirnya saya menggigil saya luar biasa, sepanjang malam saya menggigil. Ya udah, saya doa. Saya bilang, Tuhan, aku hanya mau melayani Engkau. Sakit penyakit ini tidak berasal dari Engkau. Anda orang percaya, menumpang tangan orang saksi. Ya udah, saya percaya aja saudara. Mungkin orang bilang simpel, saya bilang enggak. Hanya mau bilang saudara kasih, jangan pernah ragu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu telah terbukti dulu, sekarang, dan sampai sampai. Tuhan Yesus berkati, kita tutup. Shalom.